Halo kreator, jumpa lagi dengan saya, Daeng Fai Channel, dan masih di seputar YouTube. Pada video saya kali ini, saya akan membahas bagaimana cara cepat mendapatkan viewer dengan memperhatikan minat penonton, ya, minat pengguna, ya, artinya semua subscriber kita. Ada beberapa aspek yang harus kita lebih telah kembali, ya. Contohnya, aspek pertama tentang minat penonton atau kemauan penonton, tema apa saja yang lebih disukai oleh penonton atau subscriber kita. Dasarnya kita tarik dulu dari kreator-kreator pemula yang masih kontennya campur-campur, ya. Nah, itu lebih mudah kita analisa. Dari satu channel konten yang campur-campur itu, kita bisa lihat tema apa yang paling banyak penonton atau subscriber kita. Nah, di situ kita harus lebih jeli lagi, ya, lebih spesifik. Seharusnya kita yang namanya untuk mencari viewer, maka dari tema yang tadi udah ketahuan banyak viewernya, ya harus kita kembangkan. Jadi kita udah lari daripada masalah konten campur-campur, ya. Yang jadi permasalahan di sini, kalau sudah satu tema atau satu niche, pasti kalian bertanya begitu. Kalau sudah satu niche, contoh konten vlog, ya, tidak mungkin sama di isinya dalam satu vlog itu. Dalam satu channel konten vlog yang sudah satu tema, tidak mungkin sama, ya. Contoh vlog di acara-acara hiburan, contoh vlog di acara-acara adventure jalan, contoh vlog acara-acara tamasya, ya. Nah, di situ kita sudah satu tema, cuman kita harus lebih jeli. Kita lihat masalah apa yang paling banyak viewernya. Nah, di situ kita kembangkan. Ini adalah aspek pertama dari konten campur-campur dan konten yang satu niche, bahwa tetap penonton kita harus perhatikan kemauannya. Minat penonton kita harus perhatikan. Jangan harus mementingkan diri kita sendiri, ya. Mentang-mentang kita suka dengan tema ini, isi cerita ini kita buat, padahal kita bisa di tema yang lain, ya. Udah satu niche tentang cerita yang lain kita bisa buat, tapi kita tidak memperdulikan minat penonton. Nah, kalau kita lebih jeli, walaupun sudah satu niche, kita lihat ceritanya. Tadi masalah vlog. Contoh lain di masalah tutorial YouTube, ya. Kan udah satu niche tutorial YouTube. Tapi toh tidak mungkin dalam satu channel tutorial YouTube yang udah satu niche, pasti isi yang dibahas bukan hanya masalah menambahkan subscriber. Ada yang menambahkan jam tayang, ya. Ada masalah spam, ya. Terus ada masalah yang dilarang-larang oleh komunitas YouTube, ya, pelanggaran yang dilarang oleh pihak YouTube. Nah, di situ kita bisa bisa lihat. Itu satu niche loh. Cuman kita bisa perhatikan mana yang banyak penontonnya. Nah, di situ kita kembangkan lagi dengan cara yang lain, dengan narasi lain. Kita kembangkan lagi yang ramai penonton tadi dengan cara kita, cara ngeditnya, terus cara syutingnya, cara membawakannya, terus narasinya, terus cara membuka permasalahannya, berikut penyelesaiannya, ya, agar sampai kepada penonton. Itu yang kita kembangkan. Itu sudah satu niche, tapi kita tetap harus memperhatikan minat penonton supaya viewer akan lebih cepat masuk. Untuk minat penonton, yang aspek kedua itu adalah tentang waktu tonton. Nah, ini lebih penting, ya. Secara umum, waktu tonton orang itu kebanyakan ramai, ya. Ini secara umum, ya, tanda kutip secara umum. Ramainya itu di sore hari, pada saat orang pas istirahat pulang dari kesibukannya masing-masing. Biasanya tuh spare waktu antara jam 4 sore sampai jam 9 malam, pukul 21. Itu waktu-waktunya orang santai yang kebanyakan pada megang
smartphone ya, megang Androidnya. Nah di situ. Tapi lebih spesifik, YouTube sudah memberikan analitik di dashboard YouTube kita ya, di channel kita. Kita bisa lihat YouTube memberikan waktu seminggu ya. Di hari pertama, anggaplah hari Senin sampai Minggu, di hari pertama itu jam-jam rame penontonnya itu ada di analitik ya, jam-jam rame di hari pertama. Di hari kedua pun jam-jam rame penontonnya itu beda di setiap channel kita masing-masing. Nggak akan sama antara kreator satu dengan kreator yang lain tentang analitik jam waktu tontonnya ya, tidak akan sama. Coba kalian perhatikan ya, buka di Chrome ya, di dashboard YouTube, di YouTube Studio kita, buka di analitik ya, di situ ada ya. Nih contohnya seperti ini. Untuk mengecek, kalian bisa buka di Creator Studio ya. Nah, pilih fitur analitik, lalu pilih penonton. Nah, inilah data penonton kita pada hari-hari tertentu, pada jam-jam tertentu ya. Ada yang ramai dan ada yang sepi. Di sini di analitik ini kita bisa tahu ya, hari apa, jam berapa paling ramai channel kita atau video kita ditonton oleh pengguna atau subscriber kita. Maka kesimpulannya, dengan data analitik jam waktu tonton, kita bisa tahu penonton kita pada hari apa dan jam-jam berapa kita harus upload video, karena pada saat yang rame itu paling baik kita upload video. Di sini keterangannya, data-datanya dalam seminggu itu yang tebal itu adalah yang ramai ya, jam-jam yang ramai. Analitiknya tidak pasti sama dalam seminggu ya, namun pada dasarnya yang paling ramai adalah pada saat setelah pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke? Dari dua aspek tadi, jika kita bisa merombak ya, mengembangkan bahwa minat penonton yang di masalah isi video, kedua minat penonton tentang kapan dia akan menonton, kalau kita ikuti, maka alhasil penonton akan lebih banyak, viewer akan lebih banyak, karena kita sudah menuruti minat penonton. Ingat, dunia YouTube tidak ubahnya seperti kita buka usaha, yang umpamanya buka toko atau rumah makan. Nah, jadi pelanggan itu adalah raja ya, makanya harus kita perhatikan ya. Untuk keuntungan kita perhatikan dia ya. Kita ikuti minat penonton seperti dalam dunia YouTube tadi. Satu, saya ulangi, tentang minat penonton, dia suka dengan cerita apa, dia suka dengan tema apa ya, walaupun sudah satu niche. Kedua, aspek kedua, minat penonton, jam-jam berapa di hari-hari tertentu ramainya penonton kita. Nah, dari situlah kita bisa ngupload video yang benar. Di sisi lain, ada juga yang sering frontal, minat penonton itu mundur gara-gara kita tidak konsisten jadwal upload video. Nah, ini termasuk minat penonton. Cuma secara umum, setelah dia notif channel kita, dia menunggu channel yang dia sukai, dia tunggu hari-harinya tidak muncul. Nah, ini ada kemungkinan dia akan lari ke channel lain. Masalahnya karena kita tidak konsisten dengan upload video yang ditentukan oleh kita. Contohnya, saya adalah konten kreator tentang masalah ini yang upload setiap hari ini jam segini. Itu kalau kita konsisten, nah itu minat penonton akan tetap di situ, dia tidak akan lari ke channel lain. Baik, pemirsa YouTube dan kreator semuanya, sekiranya hanya itu 10 menit saya bahas ya tentang masalah minat penonton. Asal kita bisa pahami kemauan subscriber kita, maka alhasil viewer kita akan cepat bertambah. Sekian dari saya, tetap semangat dan salam kreator.